korporasi ini dalam ini yang ada adalah koperasi ya, koperasi yang ada ini tentunya sangat dibutuhkan karena ini nanti adalah bentuk kegiatan kelompok yang harus diwadahi itu Pak. Nanti kalau dari kelompok yang mengelola sendiri untuk akses, pemasaran dan sebagainya, ini saya pikir ini pentingnya korporasi ini adalah bagaimana menjembatani antara kegiatan hulu ya, kegiatan hulu ada produk, kemudian ada proses pengolahan, kemudian ada proses pemasaran, penjualan sebagainya. Ini perlu ada korporasi, dalam ini adalah koperasi. Kita sejak tahun 2015 itu kita budidayakan sendiri, kemudian membeli lada dari petani, juga ya lada asalan ya. Tidak ada processing sehingga ya apa adanya. Nah kemudian setelah adanya kegiatan Upland ini yang bisa kita rasakan tentunya sangat ada perubahan dari sisi SDM-nya pasti karena beberapa pelatihan baik pelatihan itu untuk pelaku utamanya, petaninya, kemudian juga pasca panen. Petani bagaimana dilatih untuk mengolah lada secara baik dan benar, tentunya sesuai SOP pasca panen juga kan, ada SOP yang diberikan kepada para petani dan pelaku usahanya. Pemasarannya juga petani sudah tidak lagi berpikir untuk memasarkan sendiri, tetapi ada fasilitas dari kelembaganya, ada koperasi, kemudian fasilitas yang diberikan ke koperasi itu juga ada gudang penyimpanan yang skalanya juga cukup banyak, skalanya cukup besar. Nah sehingga dari sisi omsetnya pun ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari sisi produk yang kita hasilkan, satu ada peningkatan mutu dan kualitas. Karena kita ada proses yang menggunakan alat-alat yang cukup modern, kita ada proses pembersihan kotoran, kemudian kita ada proses grading, baik dari besar kecilnya lada, kemudian juga kita ada proses lagi sortasi warna. Nah sehingga itu mampu meningkatkan kualitas produk lada kita, satu itu. Sehingga kita punya nilai tawar kepada buyer. Kemudian yang kedua, adanya diversifikasi produk. Jadi selain kita menjual lada putih dalam bentuk biji, kita juga punya produk turunan berupa lada tepung, lada putih yang sudah ditepung dan dikemas baik itu saset maupun pouch dan juga kemasan botol. Yang itu sasaran segmen pasar kita adalah end user. Setelah adanya kelompok tani itu di wilayah Kecamatan Pengadegan itu ada 9 desa dan penerima dana Upland 12 kelompok, itu dibentuklah dengan adanya koperasi, yaitu koperasi namanya Koperasi Unggul Tani Sejahtera. Dan alhamdulillah kelompok dari 12 anggota kelompok tani itu sudah terbentuk menjadi koperasi, dan koperasi sudah mulai berjalan, yaitu tentang jual beli kambing, yaitu untuk penggemukan, bisa untuk TK, bisa untuk kurban. Kalau koperasi itu otomatis mengkoordinir dari 12 kelompok, yaitu untuk masing-masing kelompok itu memelihara kambing penggemukan, biar nanti penggemukan itu bisa dijual ke koperasi, dan nanti pun hasilnya akan kembali ke masing-masing anggota kelompok tani. Unit bisnisnya itu rencanakan, yang direncanakan itu kan terutama kan karena kami ini penerima ternak hewan sapi, ya yang utama itu kan yang jelaskan pupuk lah, ya itu pupuk organik dan ini biourin ya yang juga sudah difermentasi, tapi ya mohon maaf ini belum bisa kami jual untuk kebanyakan itu untuk produk digunakan oleh anggota dan kelompok-kelompok yang ada di sini. Tapi kedepannya ya kalau nantinya kan biasanya itu kalau
petani mau beli kan lihat contoh dulu. Jadi kalau pupuknya memang saya ini belum bisa jual, malah untuk diangkut ke lahan untuk rumput itu pun istilahnya pas-pasan, belum bisa mengumpulkan yang secara banyak kan setiap hari ya, setiap hari kalau ke ladang mau ngambil rumput kan bawa itu pupuknya, tapi alhamdulillah jadi seperti kayak daun ulang ya, makanan sapi ya dibawa ke ladang ya, di ladang itu untuk memupuk rumputnya dikembalikan ke sapi lagi. Jadi koperasi yang dibentuk ini sekarang ini kan memang awal lah ya. Jadi ini harapan kami di PAYU ini koperasi ini akan terus berkembang dengan berbagai multi usaha dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ini koperasi ini sudah bisa berkembang, otomatis ini akan mensupport kegiatan pengembangan APLN yang ada di sana. Karena ini saya kira bersinergi ya. Antara tadi kalau saya bilang hilir dan hulu dan hilir ini adalah di situ. Jadi kami harapkan dengan kooperasinya ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depan, bisa mengakomodir kepentingan untuk kegiatan APLN yang ada di sana. Harapannya seperti itu. Jadi yang tadi koperasi sudah ada core bisnis itu, ya harapan kita bisa dikembangkan lagi. Mungkin ada potensi untuk yang jenis bisnis yang lain atau apa kayak gitu, nanti mungkin bisa dikembangkan. Nah, ini ujung-ujungnya pasti adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di wilayah APLN tersebut. Mungkin gitu ya.